di sini Al-Fakir ingin menyampaikan satu buah qaul ulama, yaitu daripada sebuah karangan maulid yang dikarang oleh Al-Alim Al-Lama Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Di situ dalam satu baitan dinyatakan wa ya'fu 'anid dambi in kana fi haqqihi wa sababi wa idza duyi'a haqqullah lam yakum ahadun libadobi. Subhanallah, Syekh Ad-Dibai menyatakan sifat Nabi ini adalah perilaku Nabi yang mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kita sebagai umat Islam, faqala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada panutan yang lebih mulia yang wajib kita ikuti kecuali daripada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad. Dinyatakan dalam kitab Ad-Dibai para hadirin sekalian bahwa salah satu dari sekian banyak sifat dan sikap tegasnya Nabi wa ya'fu, selalu memaafkan. Salah satu sifat Nabi adalah selalu memaafkan setiap ejekan, setiap cacian, setiap makian, setiap hinaan yang menimpa pribadi Nabi. Saudara, ketika Muhammadnya yang diserang, pribadi Muhammadnya yang diserang, dulu dikatakan Muhammad majnun, Muhammad sahir, Muhammad sahir, Muhammad itu orang gila, Muhammad itu tukang bohong, Muhammad itu tukang sihir. Apa yang Nabi lakukan? Nabi memaafkan. Saudara, kenapa Nabi memaafkan? In kana fi haqqihi wa sababihi, karena itu cacian, makian, hinaan ditujukan kepada pribadinya Nabi. Berarti kalau begitu Nabi kita mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Cuman perlu dicatat para hadirin sekalian, sekarang ini dalil dipelintir, apalagi memakai rahmatan lil alamin. Oh, Nabi kita itu pemaaf, Nabi kita itu dihina maafin aja, dilemparin kotoran maafin saja, dilemparin, disambitin pakai batu maafin saja, terusin kalau ngaji. Betul? Betul? Memang betul, Nabi kita itu pemaaf. Nabi kita itu selalu memaafkan ketika pribadinya yang dihina, ketika pribadinya yang dicaci maki. Akan tetapi para hadirin sekalian, di dalam Maulid Ad-Dibai dijelaskan wa idza tu'i'a haqqullah lam yakum ahadun liqadabi. Masya Allah, tatkala hukum-hukum Allah yang dinistakan, ketika pangkat kenabian dan kerasulannya yang dinistakan, ketika Al-Qur'annya yang dihina, apa sikap Nabi? Apa Nabi maafkan? Tidak, saudara. Lam yakum ahadun liqadabi. Tidak ada satu orang pun yang bisa membendung marahnya Nabi, saudara. Kalau begitu Nabi kita tegas atau tidak? Tegas atau tidak? Maka saya himbau kepada seluruh para santri, ketika kalian pulang ke rumah menjadi para dai, menjadi para mubalik, jangan pernah mengkorupsi dalil. Korupsi uang itu dosa, korupsi dalil lebih dosa lagi. Betul apa betul? Jangan sampai masyarakat dibodohin. Nabi kita pemaaf, dilemparin juga diem aja, maafin. Jadi Islam itu gak ngajarin kekerasan. Kata siapa? Betul? Betul? Maka saya sepakat Maulid kali ini di wilayah Pulau Merak diberikan tema Merak anti munkar dan anti makar. Bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Masya Allah, kenapa saya mengapresiasi? Karena maklum Pak Bu, orang sekarang dari mulai tingkat pejabat hingga rakyatnya kebanyakan makan micin, sehingga otaknya kebelinger, saudara. Betul? Ada orang maulid, umat Islam lagi maulidan, dituduh makar, saudara. Betul apa betul? Ada nggak yang seperti ini? Ada nggak yang seperti ini? Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat mereka-mereka yang otaknya kebanyakan makan micin, saudara. Amin. Amin. Ya Rabbal. Tanggal 2 Desember 2017, yang mana umat Islam berkumpul kembali untuk daripada mengenang dan memperkuat persatuan dalam aksi bela Islam. Tidak sedikit saudara umat-umat Islam dari berbagai macam daerah ketika mau masuki Jakarta dihadang mobilnya oleh segenap oknum aparat-aparat yang tidak bertanggung jawab, saudara. Betul? Betul? Itu artinya kita dituduh makar. Mau memperingati Maulid di Monas nggak boleh, saudara.
Sedangkan ini negara berdasarkan Pancasila, betul? Pancasila itu sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, betul? Tuhan yang Maha Esa itu bukan Tuhan batu, bukan Tuhan lembu, bukan. Kiai kita yaitu pimpinan daripada Majelis Zikir, Majelis Sholawat daripada DKM Masjid Jami Al-Muhajirin Al-Mukarram Wal-Mukhtaram Al-Ustadzul Mubarak Kiai Wawan, yang alhamdulillah telah bekerja sama berjibaku bahu-membahu dengan segenap elemen masyarakat keormasan beserta LSM kepemudaan sehingga terlaksananya peringatan Hari Besar Islam Maulidnya Baginda Nabi Muhammad SAW pada kesempatan siang yang penuh rahmat penuh berkah ini. Mari kita juga sama doakan mudah-mudahan segenap para panitia penyelenggara yang bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat keormasan dan tokoh pemuda selalu dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan segala kesempitannya, dimurahkan rezekinya, serta diistiqomahkan dalam setiap langkah perjuangan syiarnya sehingga mendapatkan syafaatul utbah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap kaum bapak, kaum ibu, para undangan, para tamu, para pemuda, para pemudi, adik-adik sekalian, bil khusus segenap daripada klasteran daripada keluarga besar Front Pembela Islam tingkat wilayah Kota Cilegon, yang mana pada kesempatan ini bertuan rumah di Dewan Pimpinan Cabang Front Pembela Islam tingkat Kecamatan Pulau Merah, yang bekerja sama dengan segenap elemen masyarakat baik daripada kependekaran Macan Putihnya dan LSM yang lainnya, OKP dan DKM masjid yang ada di seluruh Pulau Merah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada saat siang yang penuh rahmat penuh berkah ini dijadikan sababiyah serta wasilah diturunkannya rahmat serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, dosa yang nampak ataupun yang tidak nampak, Allah lebur menjadi satu kebaikan berkah daripada mulianya Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua pulang dari sini dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang muttaqin yang telah akan menempati surganya Allah, jannatahu jannatan naim. Amin ya Allah ya rabbal. Bu, masih semangat? Semangat. Pengen masuk surga? Pengen dong. Bapak-bapaknya pengen? Pemudanya pengen? Pemudinya pengen? Saya lihat dari wajah-wajahnya masih untuk semuanya yang sudah masuk surga. Amin. Tapi masuknya belakangan. Asik. Gak apa-apa Bu? Gak apa-apa. Gak apa-apa belakangan. Kenapa Ustaz kok belakangan? Kalau duluan sombong namanya. Betul? Yang perlu dicatat serta tanamkan dalam hati sanubari yang amat sangat dalam, bahwa manusia yang pertama masuk surga ya Allah bukan orang Pulau, bukan orang Cirebon, bukan orang Banten, bukan orang Indonesia, apalagi Cina dan Amerika, saudara. Akan tetapi manusia yang pertama kali masuk surga ya Allah adalah manusia yang maulidnya sedang kita peringati pada saat siang yang penuh rahmat penuh berkah ini. Siapa dia? Beliau tidak lain dan tidak bukan adalah kekasihnya tercinta, makhluknya yang mulia, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Nabiyina Muhammadin alaihi wasallam. wa innahu awwalu man yanziluha. Maka sesungguhnya Nabi Muhammad adalah awal manusia yang akan masuk surganya Allah. Orang Pulau Merak di belakang Nabi Muhammad. Yang amin tigaan. Sekali lagi Amin. Orang Pulau Merak di belakang Nabi Muhammad. Amin. Ya Rabbal. Alamin. Tenang Bu, baru gigi satu. Kalau dari RT udah biasa, ini gigi satu, sedangkan saya giginya ada 32. Lanjut. Lanjut. Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai selesai. Sampai maghrib. Sampai selesai. Kuat sampai maghrib. Kuat sampai maghrib. Saya yang gak kuat. Saya hanya berdiri
daripada nafsu-nafsu semua. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama sebagai awal kata pembuka cerita, marilah kita sama-sama kembalikan segenap puja puji syukur kehadirat Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan nikmat yang tak terhitung, terutama nikmat iman Islam, sehat badan serta panjang umur, sehingga kita semua pada saat ini berkat wasilah dan sababiahnya panitia penyelenggara dapat melangkahkan kaki dari rumah menuju majlis ini, majlis ilmu yang dimana di halaqah ini, di pertemuan ini, di perkumpulan ini dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, digemakan daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Maka yakinkanlah dalam hati sanubari yang amat sangat dalam, tidak ada majlis yang dimuliakan oleh Allah kecuali majlis yang dimana di majlis itu dilantunkan ayat suci Al-Quran, di majlis itu digemakan daripada salawat kepada baginda Muhammad, apalagi di majlis ini diperingati daripada maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para hadirin sekalian, jangan pernah memandang sebelah mata akan majlis-majlis seperti ini. Demi Allah, majlis ini tidak butuh kita, tapi kita yang butuh majlis ini. Maulidnya Nabi tidak butuh diperingati, Nabi tidak butuh dengan kita memperingati maulidnya, tapi kita yang butuh kepada Nabi.